Shalom. Halo. Ya, selamat malam Pak Pin, Bu Ros, Bu Orin. Shalom. Ada Pak Jemi, puji Tuhan. Bagaimana kabar, Mabel? Baik-baik, baru pulang kontrol. Oh iya, oke ya. Sehat selalu Pak Jemi, Mabel, sekeluarga ya. Yo. Baik, kita mulaikan sermon kita pada malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Lagunya lagu lama, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya tetap sama ya. Lagunya adalah kasih Yesus lebih dari semua. Pasti Bu Ros dan Pak Pin tahu ini. Kasih Yesus lebih dari semua, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari samudra. Kasih Yesus lebih dari semua. Tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Oleh kasih Yesus ku ditebus, Dia menanggung segenap sengsara. Yesus mati menggantikan saya, sehingga kini ku bebaslah. Tiada kasih, tiada kasih yang lebih suci, tiada kasih lebih sempurna, tiada kasih yang lebih abadi dari kasih Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sungguh bangga punya Tuhan yang ajaib, Tuhan Yesus namanya. Kasih-Nya luar biasa, tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Karena kasih-Mu jugalah kami ada sampai pada malam hari ini. Di sermon majelis hari ini kami percaya Engkau setia, Engkau hadir, Engkau bersama kami. Itulah bukti kasih-Mu Tuhan yang selalu kami rasakan. Pimpin dari awal sampai selesai sermon ini. Berkati teman-teman yang sudah hadir maupun yang belum sempat hadir. Tuhan tolong supaya di waktu yang datang mereka juga bisa bergabung bersama kami. Sama-sama mendengarkan firman lewat perenungan firman dan sama-sama menyampaikan semua kerinduan, keinginan pelayanan kami ke depan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan baca firman-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mazmur 109 ayat 21 sampai dengan 23. Mazmur 109 ayat 21 sampai dengan 23 saya akan bacakan. Judulnya doa seorang yang kena fitnah. Tetapi Engkau ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
firman Tuhan pada saat ini luar biasa. Ini tentang doa seorang yang kena fitnah. Tentulah kita tahu ya, kalau orang kena fitnah itu sangat tidak enak. Bahkan ada pepatah mengatakan, ini pepatah Indonesia, fitnah lebih kejam daripada fitness. Ya iyalah, lebih bagus fitness daripada fitnah ya. Nah, tetapi yang benar itu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Lebih baik dibunuh daripada difitnah. Tetapi kita lihat nih ya, apa yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita. Orang ini kalau kita lihat di ayat 1 sampai 20 yang kita bahaskan 21 sampai 23. 1 sampai 20 itu dia berkeluh kesah, dia menyampaikan isi hatinya, apa yang dialami yang sebenarnya itu dia tidak alami, tetapi orang perlakukan buruk kepada dia, orang ini. Makanya judulnya doa seorang yang kena fitnah. Kena fitnah kan paling tidak bagus. Kita tidak melakukan sesuatu yang buruk, tapi itu yang keluar sampai di mana-mana. Kita melakukan yang baik, orang melihatnya secara buruk. Itu kan fitnah dan sangat kejam. Tentulah kita semua pernah mengalami, atau mungkin saudara-saudara belum pernah, tapi saya pernah mengalami ya. Dan sangat tidak mengenakan. Tetapi ada satu jalan keluar, itu yang kita mau lihat pada malam hari ini. Kalau kita lihat di ayat 22 sampai 23, kita lanjut dulu nih 22-23. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam hatiku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Di ayat 22 sampai 23 ini benar-benar sudah titik terendah yang dialami oleh si orang ini yang kena fitnah. Kenapa? Dia mengatakan, oh, Tuhan, benar-benar saya sudah sengsara. Waduh, miskin, bukan miskin harta ya. Miskin karena rasa dibully itu, rasa difitnah dan lain-lain sebagainya. Dan hatiku terluka, dia sendiri mengalami. Dan hatiku terluka Tuhan. Saya benar-benar terluka. Luka hati, luka batin oleh karena perbuatan orang dalam diriku. Apalagi di ayat 23. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Saya pikir, apa maksudnya bayang-bayang pada waktu memanjang? Ternyata bayang-bayang pada waktu memanjang. Bayang-bayang kan di pagi hari munculnya, di sore nggak ada, di malam nggak ada bayang-bayang. Karena matahari pagi itu kalau masih terik, jam 6 pagi kalau kita berdiri pasti panjang sekali bayangan kita ke belakang sana itu. Dan itu cuma sebentar adanya, paling cuma 1, 2, 3 jam. Karena kalau sudah jam 12 sudah nggak ada, itu bayang-bayang, sudah mulai sama itu dengan badan. Menuju ke jam 6 sore sudah menghilang itu bayang-bayang. Jadi bayang-bayang itu cuma sebentar doang. Sebentar saja munculnya itu. Di pagi hari saja, tidak sampai sepanjang hari ada bayang-bayang kita kalau berdiri. Ya, itu yang dirasakan Tuhan. Kok hari-hari saya cepat banget, maksudnya cepat karena merasa dibully dan difitnah dan segala macam pergumulan itu yang sebenarnya dia tidak lakukan. Sampai segitu Tuhanku, hidup ini singkat sekali, bagaimana saya sudah melakukan yang baik, orang melihatnya buruk. Jadi dia merasa, ya ampun, baru juga melakukan perbuatan baik, dilihatnya buruk. Seperti dia merasa seperti bayang-bayang yang sebentar, sekejap saja itu memanjang. Dan itu yang benar, saya pagi-pagi kalau berjemur, apalagi sekarang jam 10 berjemur ya, atau jam 6. Saya lihat, bayangan saya panjang sekali, padahal saya pendek ini orangnya. Bayangannya panjang karena mataharinya masih jauh di ufuk timur. Semakin naik ke atas, semakin kecil, tiba-tiba udah nggak ada bayangan. Maksudnya bayangan gara matahari itu. Itu yang dialami oleh orang ini. Ya, hari-harinya saya rasa pendek sekali Tuhan, apa yang kau alami ini. Terus apalagi, aku dikebutkan seperti belalang. Saya lihat, apa maksudnya aku dikebutkan seperti belalang? Ternyata belalang itu, kalau dia merasa terancam, dia cepat-cepat loncat, lari, dan cepat terbangnya. Ibarat udah jingkit, tiba-tiba langsung berespon, mesok pun coba. Nah, segitu yang dialami ini. Jadi benar ya, si orang ini benar-benar dia Tuhan. Kok hari-hari hidupnya benar-benar sudah seperti tidak ada pengharapan. Nah, di ayat 21, dia datang kepada Tuhan. Tetapi engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Orang ini walaupun mengalami pergumulan berat, maksudnya pergumulan yang sebenarnya tidak dilakukan ini, fitnah-fitnah itu dan lain sebagainya. Ya. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Karena dia tahu di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kenapa? Di mana ada ayatnya? Tuhanku bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Dia tahu nama Tuhan menara yang kuat. Ini kan oleh karena loh. Oleh karena nama, bukan karena oleh karena siapa. Udah nggak ada lagi demi ini Tuhan, demi nggak ada. Sudah oleh karena namamu. Dia tahu bahwa di atas nama Tuhan udah nggak ada lagi. Di atas Tuhan tidak ada lagi pertolongan, hanya Tuhan.
Jadi Tuhan bertindak atas namanya sendiri. Ya, kalau kita kan bertindaknya saya atas nama presiden lah, adalah orang jaminan saya. Orang kalau dengar presiden takutlah. Saya punya tanda tangan materi presiden nih, saya bisa berkuasa. Ini enggak ada lagi. Tuhan, engkau bertindak atas namamu. Jadi dia tahu bahwa Tuhan udah paling top, udah enggak ada lagi. Satu. Yang kedua, lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Dia tahu, dia sadar, dia tahu sekali, dia menyadari bahwa di dalam Tuhan ada kasih setia. Ya, kasih setia yang baik. Jadi apapun pergumulannya, keluh kesahnya, perbuatan orang curang terhadap dia dan lain-lain sebagainya, masalah-masalah, dia datang bawa kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan sanggup melepaskan pergumulannya. Ya, itulah yang kita pelajari dari orang yang kena fitnah ini. Nah, tentulah bukan cuma orang ini, tentulah zaman dahulu sudah ada dan sekarang karena kita mencatat. Sekarang juga tentu pasti ada dan kita alami juga. Tapi berita baiknya adalah tetaplah datang kepada Tuhan karena Tuhan sendiri yang akan bertindak atas namanya sendiri. Lalu di dalam Tuhan ada kasih setia. Kasih setia Tuhan itu lebih dari kasih setia manusia. Manusia terbatas ya. Tapi kalau Tuhan yang mengasihi, menolong, menjaga, melindungi, itu luar biasa. Nah, inilah yang saya sampaikan. Dan biasanya orang kalau punya pergumulan lalu dilepaskan Tuhan, dia kesaksiannya lebih luar biasa. Dibandingkan dengan orang yang kesaksian atau orang yang menyampaikan sesuatu tapi hanya teori. Kata ini begini, begini. Seperti lagunya, siapa dulu zaman dulu kecil ya. Ada dulu, trik kwek kwek. Nah, katanya. Itu katanya, dia nggak ngalamin, cuma katanya. Nah, tapi orang ini benar-benar mengalami. Jadi ketika dia dilepaskan oleh Tuhan, kesaksiannya sangat luar biasa. Dan orang akan jempol. Coba kalau kita tetap sama jadi berkat, kita juga bisa bersaksi, bisa menyampaikan sesuatu. Tapi kalau kita alami berbilang, itu berteori Pak Petrus. Prakteknya mana? Kamu belum alami. Nah, sesuatu, tetaplah setia pada Tuhan, akan mengalami dan luar biasa. Kesaksiannya memberkati, menjadi berkat, menginspirasi bagi banyak orang. Karena dia sudah melewati lembah-lembah kelam itu, bayang-bayang maut itu. Itulah yang dialami orang ini oleh karena pertolongan Tuhan. Jadi, marilah tetap setia kepada Tuhan, melayani dalam pelayanan, pergumulan. Tentulah ada gesekan-gesekan, entah di majelis atau dimanapun di pekerjaan. Nggak usah cengeng, nggak usah membleh hidup ini. Karena ternyata firman Tuhan sudah memberi contoh. Dari zaman dulu Alkitab penyelam itu sudah ada itu orang demikian. Kita siapa? Mungkin kita belum seperti sebentar saja itu, tapi belum sampai di situ. Mungkin juga sudah, saya tidak tahu. Tapi berita baiknya, datanglah kepada Tuhan senantiasa. Amin. Lagu penutup. Kue kumebori komi kue main di siloni rayaku juku sobe miri kami tiku lino kuasami kue diwai kamu kami katodo dan nakalindo katuku undemo kue rirayang katumu undemo kabangke toa dan diendo rirayang ketala dongemo baam parenta undemo kue rirayang katumu undemo kabangke toa
lincah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di malam hari ini kami boleh mengadakan pertemuan Zoom untuk persiapan pelayanan minggu. Terima kasih untuk semua yang sudah dibahas. Tolong kami untuk bisa melaksanakannya. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman lain yang belum sempat hadir, supaya bisa hadir. Juga kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau berkati kesehatan kami, supaya semua sehat, tidak ada yang sakit-sakit. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Kami maupun keluarga kami, Engkau jamah sembuhkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami tetap punya pengharapan di dalam Tuhan, apapun pergumulan atau hal-hal yang kami alami yang kurang menyenangkan dari diri kami, dari keluarga atau dari orang lain terhadap kami. Tapi kami punya pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong, melepaskan kesesakan pergumulan kami. Dan kami akan terus menyatakan bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada apapun di dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk sermon di malam hari ini. Kami akan beristirahat. Engkau menjaga melindungi kami di malam hari ini. Besok bangun dengan tubuh yang sehat. Bisa kembali beraktivitas memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin.